Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Tidak lupa kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan rumah tanggamu. Kami juga selalu berdoa kepada Bapa di surga bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terbaring lemah di tempat tidur, baik di rumah sakit maupun di rumah Anda. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita dan Anda diberikan kesembuhan untuk dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini yang diambil dari kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 9 begini dikatakan. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap manusia pasti memiliki masalah dan pergumulan hidup masing-masing. Dan namanya pergumulan tentulah tidak menyenangkan hati setiap orang. Sebabnya tidak ada yang mau tinggal berlama-lama dalam pergumulan, tetapi ingin secepatnya keluar dari dalamnya. Bagi setiap orang percaya, tentu mereka akan berdoa meminta tolong kepada Tuhan untuk segera melepaskan mereka dari pergumulan tersebut. Hal yang sama juga dialami oleh Rasul Paulus. Sebagai seorang hamba Tuhan, dia juga tak luput dari pergumulan hidup yang berat yang dia sebut sebagai duri dalam daging. Saking beratnya pergumulan tersebut, dia sampai 3 kali meminta Tuhan untuk melepaskan dia dari hal itu. Di dalam firman Tuhan saat ini, kita bisa melihat bagaimana di ayat 7 hingga ayat 9 dikatakan, dan supaya jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi sesuatu atau suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, katanya, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Tetapi ternyata Tuhan tidak mengabulkan doa Paulus. Tuhan mengizinkan Paulus tetap mengalami pergumulan karena dengan begitu Tuhan bisa menyatakan kuasanya yang sempurna. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa ia terlebih suka bermegah atas kelemahannya, supaya kuasa Kristus turun menaungi dia. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-10. Dari pengalaman Paulus ini kita bisa belajar bahwa terkadang Tuhan menjawab doa kita bukan dengan cara menyingkirkan beban pergumulan yang kita pikul, tetapi menambahkan kekuatan kita sehingga mampu memikulnya. Dengan begitu kita akan terus bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan dan mengalami kesempurnaan kuasanya di dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudari, di dalam menjalani aktivitas jika kita menghadapi kesulitan, kesukaran, tetap berharap dan berserah kepada Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam.